ayat 233 surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah ini kita diminta untuk lagi-lagi menyadari ya betapa Al-Quran itu sangat sempurna, betapa Al-Quran itu begitu, atau Islam ya, dalam arti Islam itu begitu rigid, begitu detail di dalam mengatur kehidupan kita. Bahkan cara menyusui loh, ya, cara menyusui itu loh Allah ngatur loh, luar biasa itu, ini kan? Suara saya terganggu dengan suara sound system itu enggak? Terganggu ya? Dari sini betul nggak, Gus? Di sini enggak. Di Australia enggak. Artinya suara saya lebih jelas nggak? Terdengar sih, tapi suara Glory jelas. Oh enggak, tapi artinya tidak terlalu terganggu dengan suara sound itu ya. Oke, saya lanjut. Jadi betapa bersyukurnya kita di agama Islam ini, dan saya jamin itu tidak ada di agama lain. Tidak ada. Makanya kemarin ada, satu kalimat yang kemarin saya sampaikan itu bahwa bahkan yang mengatakan bahwa Islam itu bukan the religion, not religion, but the way of life. The way of life itu cara hidup. Cara hidup. Jadi kalau memang ya kalau religion itu memang batasannya itu sering orang-orang barat itu hanya memahami itu sebagai aturan cara ritual, ya, ritual. Ritual itu pun kemarin ada salah satu netizen dari Inggris, dia bilang gini, loh saya ini orang Nasrani, dia tahu dia Protestan atau Katolik. Dia bilang, loh bahkan cara beribadah kami tidak diatur loh ya, kami tidak diatur. Makanya peribadatan gereja itu beda-beda itu. Beda-beda, tidak ada cara misalnya harus duduk dulu, atau berdiri dulu, atau minum anggur dulu. Tidak ada itu diatur itu. Itu ya apa ya, kayak ijtihadnya itu loh. Saya tidak sedang menjelek-jelekkan agama lain ya, tetapi saya ajak sampean untuk mensyukuri bagaimana agama kita itu mengajarkan kita sebegitu lengkap, sebegitu rigid. Kalau kita lihat dari satu sudut pandang, memang seolah-olah agama ini begitu terlalu mengekang. Tapi sebenarnya begini, saya mau tanya sekarang. Coba kalau zaman punya mobil ya, mobil antara mobil tahun-tahun lama dengan tahun-tahun baru itu, aturannya lebih banyak mana cara pemakaiannya? Hah? Oh, lebih banyak mana? Perawatannya, caranya, lebih banyak mana? Kehati-hatiannya lebih banyak mana? Yang baru. Karena yang baru kan lebih digital, kesenggol dikit gini, apalagi yang matic itu kan. Gitu. Jadi Islam juga begitu, sebagai agama penyempurna dan sempurna memang, itu benar-benar merawat jiwa kita yang membutuhkan driver, yang membutuhkan guidance, itu begitu rigid loh, karena kita itu agama canggih, agama yang the latest itu loh. Jadi itulah kenapa kita bersyukur ya. Saya mulai introduction atau permulaan itu dari situ dulu ya, kajian kita betapa Islam itu, dan inilah yang kemudian menyelamatkan hidup kita gitu loh ya. Jadi saya kurang tahu ya, tadi kalau ada yang merekam untuk tentang yang bagian kita bicara agama Nasrani tadi dihapus saja ya, tapi ini untuk internal ya.
Untuk internal artinya nggak boleh disebarkan kepada publik sehingga nanti agama lain mendengar nanti salah paham. Saya tidak sedang menjelekkan agama lain ya, tapi saya sedang ingin mensyukuri betapa agama kita itu mengatur hidup kita begitu begitu sempurna, begitu lengkap sehingga kita itu tidak raba-raba lagi. Bahkan tidak di hadis loh ya, tapi di dalam Quran. Artinya Quran itu tidak ada lagi pertentangan di dalamnya, tidak ada. Kayak ini ayat ini ya, kayak kita baca lagi ya. Ayat ini begitu mengajarkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Bagi ibu-ibu loh, bagaimana kesehatan ibu diatur, kesehatan anak diatur. Jadi dulur, saya terakhir itu sebagai betapa di dalam Al-Quran disebut, wahai para ibu yang sedang menyusukan, hendaklah dia menyempurnakan penyusuannya 2 tahun. 2 tahun. Ya, menyempurnakan penyusuannya 2 tahun. Nah, kalau penyempurnaan penyusuan ini 2 tahun, itu berarti agama Islam juga mengatur bagaimana secara periode itu tahu Islam itu bahwa setelah 2 tahun tidak boleh disusukan lagi, tidak boleh loh ya, tidak boleh itu. Tapi selama antara 0 sampai 2 tahun itu anjurannya. Cuma yang benar-benar harus ASI murni itu 6 bulan. Jadi 6 bulan pertama itu tidak boleh ada campuran sebaiknya. Ya, air susu ibu. Lah kan kesehatan. Loh, di dalam kesehatan ibu dan anak itfaat, terutama betapa ASI air susu ibu itu tidak bisa digantikan oleh susu formula apapun. Wahai para ibu, bangun. Jangan termakan iklan. Jangan termakan iklan. Soalnya para bidan juga banyak yang termakan iklan. Apalagi diiming-iming dengan bisnis dan bonus dari para produsen susu. Ayo hati-hati. Betapa Quran itu ada gini. Ada namanya IMD ya. IMD itu bangun semua ini ya, bangun semua loh ya. Jangan ditinggal tidur loh ya. Biar bisa menjelaskan ini kepada dulur-dulur. Jadi ada namanya IMD, immediate breastfeeding. Ya. Jadi immediate breastfeeding itu adalah inisiasi menyusu dini. Inisiasi menyusu dini itu maksudnya begitu anak lahir, ini kita bahas ini detail karena saya lumayan ngerti di dalam hal ini. Begitu anak lahir, itu ternyata yang paling bagus adalah attach skin to skin. Attach skin to skin itu bagaimana menyentuhkan kulit bayi kepada kulit sang ibu. Makanya yang terbaik begitu dipotong ari-arinya, ya toh, itu anak jangan dibersihkan dulu. Biarkan langsung nempel di badan ibu. Loh kenapa? Jangan langsung, nah ini cara ini nanti panjang ini, tapi tidak apa-apa lah. Sekilas saya ini ya. Jadi menyusu dini itu ternyata luar biasa bagus. Dalam penelitian itu disebutkan bahwa kalau sang bayi langsung nempel di dada ibu, itu langsung kemudian tidak kaget. Kenapa? Karena dia berasal dari dalam. Kalau dijauhkan dari ibu, dia akan kaget dengan lingkungan yang tidak dikenalinya. Baik dari sisi suhu tubuh, baik dari sisi bau, aroma, dan sebagainya.
Sehingga begitu di-attach atau ditempelkan dengan kulit si ibu, maka dia tidak shock. Dia tetap berada di lingkungan yang tadinya selama 9 bulan ada di sana itu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu dia ditaruh di ibu, dia akan menjilati itu. Nah, ternyata keringat sang ibu dari melahirkan itu ada semacam enzim atau apa gitu ya, yang sangat bermanfaat untuk si bayi. Maka bayi itu akan menjilat tuh. Nah, yang ketiga, bayi tidak boleh ditaruh langsung di puting sang ibu, tidak boleh. Biarkan aja di dada, agak ke bawah, dan dia akan secara naluriah, secara instinctly itu akan mencari puting. Itu insting. Dan itu biarkan menjadi proses yang justru sehat ternyata. Gitu Pak Jo. Justru sehat. Kenapa? Karena dengan dia bergerak, dia akan menggaruk, dia akan itu ternyata satu proses yang sangat baik. Sampai dia menemukan punting sang ibu untuk kemudian. Nah, begitu dia punting sang ibu, terutama maafin ya, kita bukan bicara ini, tapi bicara hukum ya. Begitu dia menyusu, sebelum dia menyusu, dia benar-benar menyentuh payudara sang ibu, si bayi ini juga akan begitu. Nah, ini kontraksi yang dipicu oleh sang anak, ini terhadap sang ibu itu ternyata itu membantu percepatan pengeluaran darah-darah kotor yang ada bersamaan dengan lainnya bayi itu. Nah itu. Nah terus yang kelima, yang keenam ya, kelima itu begitu sang bayi menetek, cairan pertama sang ibu itu agak kuning-kuningan yang biasanya dulu dibuang, itu jangan dibuang. Cairan kekuningan itu namanya kolostrum. Untuk membangun antibodi. Membangun antibodi atau sistem kekebalan tubuh yang paling canggih dibanding dengan imunisasi manapun. Preketek. Mohon maaf, preketek itu bahasa tempat saya itu kalau orang lagi meragukan itu. Apa gitu. Nah, tanpa mengurangi kemanfaatan imunisasi buatan, kolostrum inilah imunisasi yang paling asli dan canggih dan dijamin itu kemanfaatannya oleh Allah. Nah, setelah itu dulur, proses selanjutnya menyusui itu ternyata luar biasa bagus untuk sang ibu maupun untuk sang anak. Maka betapa Islam di sini yang ketujuh ya. Sebelum ilmu kedokteran, sebelum ilmu obgyn dan ginekologi, sebelum ilmu kebidanan, sebelum ilmu anatomi kesehatan tubuh muncul, Islam sudah mengajarkan. Loh, gitulah. Jadi ternyata selama 6 bulan atau selama 2 tahun sang anak menyusu, itu prosesnya begitu kompleks dan rumit. Sama coba lihat nanti googling sendiri. Ketika sang anak menyusu nyedot itu, maka ada kontraksi yang bagus di dalam payudara sang ibu, yang itu nyambung ke otak sang ibu loh. Maka secara emosional akan memberikan satu chemistry loh, chemistry yang dibangun oleh proses menyusui sang ibu. Makanya ini tambahan nih dalam Islam. Kalau seorang ibu sedang menyusui, banyak-banyaklah baca Al-Quran atau baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Supaya apa? Chemistry saluran yang terbangun itu adalah chemistry ilahiyah. Chemistry ilahiyah. Jangan malah lagi nyusui sambil ngegunjing orang lain. Aduh, sambil ngerumpi di tetangga. Aduh. Sambil nonton sinetron tersanjung apa saja itu, apalagi nonton sinetron nonton infotainment, ya sudah, chemistry yang terbangun ke anak ini ya chemistry yang itu gitu. Nah ini pentingnya
Jadi 6 bulan itu dulur mungkin tidak diganti dengan susu formula. Jangan, Gus nggak bisa keluar. Ada memang beberapa kasus yang tidak bisa keluar, tapi sedikit sekali. Sebenarnya yang banyak itu bukan tidak keluar, karena sang ibu kurang ininya loh, kurang apa? Kurang nemennya di dalam memperjuangkan itu. Iya, banyak kok yang hari pertama mungkin belum keluar, tapi nanti di hari kedua itu bisa keluar. Ada yang hari kedua bahkan belum keluar, tapi sang ibu sudah menyerah. Padahal kadang di hari ketiga. Dan di masa itu, bayi itu masih kuat loh ya. Jadi, tolong nanti bisa ditanyakan, itu yang sejauh yang saya tahu, itu bayi itu sampai 3 hari kuat ya. Memang didesain Allah begitu. Nah, kadang kita sudah tidak sadar, tidak kuat ya. Nah, cuma di masa Rasulullah pernah itu sebagai awal pertama itu dikasih madu sama ininya kurma itu ya, dikit gitu. Itu hanya sebagai dari Rasulullah, jadi kayak barokah gitu ya. Nah, ini dulu betapa Islam mengajarkan 6 bulan pertama. Dan sekarang itu ini di negeri yang bahwa sang ibu itu paid leave atau cuti melahirkan itu dibayar, bahkan dibayar oleh negara atau peraturan perusahaan harus membayar. Ada yang 6 bulan full itu dibayar, jadi dia cuti tapi cuti dibayar. Kenapa mereka sampai mau gitu? Karena buat mereka anak yang dilahirkan dengan murni dari susu ibu ini merupakan investasi jangka panjang sebuah negara. Gitu loh. Sampai segitunya. Itu investasi jangka panjang. Jadi investasi itu bukan hanya investasi pabrik, investasi tambang, investasi generasi nih loh. Kenapa? Kalau anak itu sudah disusukan dengan murni air susu ibu, itu sudah dijamin cerdas, dijamin sehat, dijamin banyak hal itu. Dan itu kalau nanti 20-30 tahun lagi menjadi pemimpin negeri, nah itu pasti pemimpin yang dilahirkan itu dari si duniawi ya. Gitu loh. Nah, sampai paid leave. Sampai ada yang di Finlandia atau di mana itu 2 tahun seorang ibu itu tidak boleh kemana-mana khusus untuk menyusui dan merawat anak sampai golden age. Gitu loh. Pentingnya perawatan anak itu loh. Nah, jadi kalaupun negeri kita belum begitu, kita saja yang memulai itu, mengamalkan ajaran Islam ini, karena apa disebut kamilaini di situ di ayat itu tadi ya, di ayat yang kita barusan kali. Jadi wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Alhamdulillah hampir semua saudara saya itu 20 bersaudara itu disusui 2 tahun sempurna. Insya Allah. Gitu. Yang 6 bulan pertama itu murni. Anak-anak saya juga begitu. Anak-anak saya alhamdulillah selama penyusuan itu hampir semuanya 2 tahun full. Lalu yang 6 bulan itu full ASI murni. Bahkan dicampur air aja enggak. Enggak itu. Enggak. Jadi juga jangan dicampur diloloi gedang, dicampur apa, diocrok-ocrok itu. Aduh, kasihan. Kenapa? Kenapa Islam mengadakan begitu? Karena sistem pencernaan itu belum berkembang sempurna, sehingga untuk mencerna selain ASI itu belum kuat. Khawatirnya nanti ya kemudian yang lain-lain itu. Jadi sekali lagi dulur, IMD atau immediate breastfeeding atau inisiasi menyusui, tadi saya sudah terangkan betapa banyak 7 manfaat tadi, tes skin to skin sampai kemudian kolostrumnya itu penting dulu ya. Jadi makanya tadi sudah saya mulai ada beberapa kasus yang memang seorang ibu tidak bisa keluar ASI, tapi itu sangat jarang sebenarnya karena memang
kita ini secara tubuh itu kan punya animal instinct ya. Apa kayak insting kebinataan ya sama dengan binatang yang lain. Kita ini insya Allah sudah didesain Allah memang keluar air susu gitu. Cuma tadi itu sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis ibu. Kadang seorang ibu itu kan khawatir, enggak mau aku nanti apa kalau melahirkan nanti kalau menyusui jadi kendor payudaraku, tubuhku jadi keliru Mas. Jadi itu saya sampaikan ketika kontraksi dari ibu ketika menyusui itu justru memperbaiki posisi-posisi anatomi tubuh yang awalnya dulu berubah karena melahirkan. Maka dia akan menjadi kembali seperti semula. Itu baik rahimnya, baik kondisi payudaranya, tidak dengan kesalon Mas. Waduh, sudah dikasih Allah baik kok. Ya tapi itu tadi kondisi psikis itu. Ya saya memang tidak bisa mengatakan kayak dulu waktu saya menyusui lah. Saya kan nggak bisa ngomong gitu. Maksud saya ini sudah dibuktikan oleh ibu saya, oleh istri Pak Agus dan sebagainya. Insya Allah alhamdulillah sehat-sehat saja dan baik ya. Jadi saya kira itu. Lalu liman arada ayyutima radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi anak baik yang diceraikan maupun yang ini itu tadi seorang bapak tetap harus menjamin rizkinya atau nafkahnya ya sampai mereka dewasa. Dan juga pakaiannya dan seterusnya. Itu kewajiban seorang tua ya. La tukallafu nafsun illa usaha. Ini maksudnya memberi batasan berapa seorang ayah atau seorang suami harus memberikan rezeki baik ketika ditalak maupun ini kepada anak ya. Anak itu wajib. Kalau seorang ibu hanya kewajibannya sampai masa iddahnya habis ya. Tapi kalau seorang anak ya sampai dewasa, sampai mereka mandiri, itu kewajiban seorang ayah meskipun seorang orang tua itu sudah cerai tetap ya harus memberi kiswatuhunna dan rizquhunna. Caranya itu dikasih batasan Allah, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Allah tidak memberi beban sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia seorang petani ya jangan dikasih 10 juta per bulan, nggak mampu dia kecuali petani berdasi. La tudarra walidatun biwalatiha wala mauludun lahu biwalati wa 'alal warisi mithlu dzalik. Demikian pula jangan sampai seorang ibu tersiksa ya kalau memang sudah keadaan darurat entah karena penyakit atau karena kondisi fisik seorang ibu yang memang tidak mampu menyusui ya memang gimana lagi, jangan sampai dipaksakan. Tapi itu kondisi-kondisi yang sangat jarang yang harusnya menjadi excuse di saat darurat ya. Makanya Allah memberi peluang di sini. Jangan sampai itu membebani, baik beban rezeki, membebani nafkah ya. Makanya seorang ibu itu sebenarnya begitu 6 bulan pertama terutama itu jangan dibebani kerja ya. Terutama kerja yang menghasilkan uang, kerja keluar dan sebagainya. Kalau kerjaan di rumah sih insya Allah bisa. Tapi kerjaan untuk mencari nafkah sampai meninggalkan kewajiban menyusui ini jangan sampai ya. Nah, makanya di dalam tempat-tempat kerja itu sudah bahkan dikasih pojok menyusu ya, pojok menyusu. Bahkan di bandara pun ada. Itu menunjukkan betapa pentingnya proses menyusu untuk seorang ibu ini. Fa'in arada fisalan an taradhi minhuma wa tasyawuri fala junaha alaihima. Tapi jika memang mereka ingin menyapih sebelum 2 tahun, ya enggak apa-apa kalau memang ada alasan yang jelas, terutama alasan kesehatan, bukan karena keterpaksaan. Intinya Tuhan juga tidak memaksa, tapi itu tadi memberi satu batasan. Kalau setelah 2 tahun, nggak boleh, itu jelas itu. Tapi kalau sebelum 2 tahun disapih, monggo saja, asalkan ada alasan jelas, entah kesehatan atau apa. Ya, poin aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan kamu jika memang tidak mampu benar-benar karena sakit atau apa, lalu ingin menyusukan anak sampean kepada orang lain, boleh juga. Tapi yang jelas begini. Pertama, disusukan benar, kita tahu siapa ibu yang menyusui. Itu satu. Yang kedua, beri upah atas penyusuan itu. Iya, beri upah. Terus yang ketiga,
memang sebenarnya bagusnya itu disusukan oleh masih kerabat lah, masih kerabat. Kenapa? Secara hubungan genetika itu masih bagus, masih nyambung lah gitu ya, secara kerabat meskipun tidak wajib ya. Kalau tidak ada yang keempat adalah kalau wanita Muslim ya, sesama wanita Muslim itu didahulukan. Yang pertama didahulukan itu diprioritaskan itu ya. Nah yang kelima juga jangan kayak sekarang misalnya kita lihat ke Bank ASI. Nah kita Bank ASI kan tidak tahu itu ASI-nya siapa itu. Kenapa? Karena yang perlu dipahami yang kelima tadi kan kalau bisa tidak ke Bank ASI ya. Kenapa? Karena yang keenam begini, ada konsekuensi hukum ketika seorang disusukan. Konsekuensi hukumnya begini. Kalau seorang si A disusukan oleh si B, si A ini laki-laki ya, lalu disusukan si B, seorang perempuan. Lalu si B ini punya anak C, maka si C sama si A ini jadi saudara loh ya. Jadi mahram dia, ya, nggak boleh nikah. Bahkan nanti bisa saling mewarisi itu, gitu loh. Itu konsekuensi hukumnya. Sehingga tidak boleh asal-asalan. Nah kalau ke Bank ASI kan nggak tahu kita itu ASI-nya siapa. Nah, kalau nggak tahu aslinya siapa, nanti pas ketemu sama anaknya si itu nikah lah ya haram itu ya. Jadi ini yang menjadi kemudian kejelasan juga dari sisi apakah sang ibu itu sakit apa dan bisa lebih diperjelas. Nggih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti, Maha melihat apa yang kita lakukan. Saya rasa itu kajian kita. Memang panjang ya, karena ayatnya juga panjang dan pembahasannya memang detail. Kebetulan saya itu pernah jadi direktur sebuah program namanya Maternal Newborn and Child Health. Apa itu? Kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak. Saya direktur sebuah program asing untuk membantu masyarakat Indonesia terkait kesehatan ibu, bayi baru lahir, dan anak. Sehingga lumayan menguasai hal itu. Maka kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, Bu Imratin, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya, terima kasih. Nyun sewu Gus, testimoni mawon. Betapa kajian kita pagi ini luar biasa, dan itu pernah saya alami. Kalau Gus tadi kan bilang nggak ngalami kayak gitu. Termasuk inisiasi menyusui dini, termasuk menyusui yang kamilah 2 tahun, seperti itu Gus. Dan alhamdulillah, kalau kita ini sudah ngaji, kemudian dipahami, kemudian komitmen, itu benar yang diaturakan Gus Kolowau. Itu investasi untuk masa depan anak-anak kita, keturunan kita, umumnya Indonesia, seperti itu Gus. Maka kita yang ngaji ini monggo, yuk semuanya digetok tular ke anak cucu kita. Karena hari gini, ngapunten Gus, tidak semua memahami ayat ini, sehingga menyusui itu pun kadang itu ngapunten, pakai susu formula yang Gus tadi bilang sampai ngapunten, tetap lebih baik ASI, bukan yang produk pabrik seperti itu butuh kampanye kita semuanya, dari diri kita, anak-anak kita, dan yang sudah diceritakan seluruh keluarga besar Gus, seperti itu keren abis Gus. Dan alhamdulillah ketika kita keliling bimbingan penyuluhan pranikah bagi calon manten, itu kita suarakan Gus yang dikaji Gus hari ini, pagi ini bersama kita semuanya. Matur nuwun Gus, keren abis, mungkin manfaat untuk anak-anak kita next generasi Indonesia. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu Imratin, jadi memang Islam itu keren, Islam itu hebat. Jadi cuma sekarang kita aja yang kadang kurang muslim. Kan gitu. Islam itu kan artinya serah diri, tunduk, patuh, taat. Kalau kita taat sama aturan Allah, insya Allah enak hidup kita itu. Nggih.
Tadi ada tambahan, Bu Mila ada mau tanya tadi kayaknya buka speaker satu lagi mungkin karena waktu itu tadi. Ya mungkin saya wakilin Bu Mila, Gus. Oh, Pak Yayan, kok Pak Yayan yang tanya tentang persusuan? Ada apa Pak Yayan? Saya dipaksa untuk tanya, Gus, gini. Oke, tentang Tadi kan ada konsekuensi hukum dari menyusukan kepada orang lain, Gus. ya. Salah satunya adalah perubahan nasab gitu. Jadi sehingga terjadinya perubahan mahram antara seseorang dengan ibu yang menyusunya. Betul. Saya mungkin terkait bukan masalah haramnya nikah, terkait masalah warisnya gitu, Gus. Berarti kan ada hak, ada menjadi hak dalam pembagian waris gitu. Apakah itu dalam pembagian waris juga berlaku gitu? Apakah salah atau dosa misalnya kalau pernah disusui kepada si A gitu, kemudian salah satu meninggal, baik itu yang menyusui atau yang menyusuinya, manakala itu ada warisan, apakah ada hak yang tertinggal di situ gitu, Gus? Mungkin itu yang dimaksud Bu Mila tadi. Oh. Enggak, Bu Mila tadi tanya mau soal susuan, sampean yang tanya waris itu. Oke, jadi gini Pak Yan, memang itu memberi konsekuensi nasab ya, tetapi di dalam ilmu mawaris atau ilmu faraid itu ada ahli waris atau itu yang abad dan yang akrab. Jadi yang dekat sama yang jauh. Yang itu yang langsung misalnya karena munasabah itu karena langsung anak, langsung saudara, langsung bapak, ibu, nenek itu langsung. Terus ada tambah lagi nanti ada keponakan apa segala macam. Tambah lagi yang agak jauh nanti adalah kayak hubungan karena pernikahan dan lain sebagainya. Nanti ada tambah lagi dan sebagainya. Dan yang jauh itu adalah yang persusuan itu. Jadi dia bisa namanya mahjub atau tertutup oleh yang lebih berhak gitu Pak ya. Jadi dia memang berhak kalau memang seluruh ahli waris yang dekat itu tidak ada. Itu baru ke rotoah atau yang karena persusuan. Tapi kalau yang dekat-dekat masih ada ya dia tidak dapat. Kenapa? Karena tertutup oleh yang lebih berhak. Itu ada nanti diatur di dalam hukum waris itu. Demikian ya kajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan besok dan tetap semangat. Saya masih di tengah hutan ini. Alhamdulillah sinyalnya baik sehingga kita bisa kajian tiap hari. Tetap sebarkan kebaikan, tetap amalkan kebaikan, tetap humble, membumi, jangan sombong. Dan juga jangan hubud dunya. Dua itu ya. Jangan sombong dan jangan hubud dunya. Insya Allah hidup kita akan lempeng dan mengikuti aturan Allah secara jelas. Bismillah. Semoga dulu-dulu diberi kesehatan jasmani rohani. Diberi kelancaran urusan yang baik. Diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma firil mu'min wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahyan. Allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa nasmin tawlid. Amin. Amin. Wa barik lana fi ma atayt wa qina. Astaghfiru wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'al bala wal waba wa hasdina min al-jinni wa syaitan. Jazakumullah. Rabbana natina wa lina wasqina min al-qawmi dhalimin. Rabbana wa la taj'alna min al-qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana fi dunya wal akhirah. Fatimah. Rabbana amana qulubuna ma syahid. Amin. 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 لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ونصبنا على بنا ربك الأخي وللوزة ولدولتنا من أصحابنا تقنا فلنا صبر والصبر دعنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما